Oke. Untuk materi kali ini, pada video pembelajaran kali ini, pada PJJ kali ini, kita akan membahas pembuatan aplikasi untuk pendaftaran calon siswa baru atau calon peserta didik baru SMK Taruna Bakti. Ini studi kasus, tapi memang belum terlalu lengkap untuk datanya. Jadi ini hanya secara global untuk latihan. Untuk tampil data, nanti kita akan membuat seperti ini. Ini mockup-nya, saya buat di Figma. Jadi kita akan membuat create, update, delete, dan tampil. Ini yang tampilnya. Kemudian untuk pembelajaran sebelumnya, ini diharapkan kalian sudah mempelajari materi yang ini, form processing dan form validation. Ini yang paling awal. Tutorialnya ada di channel Pugu Rismadi, di channel YouTube saya. Nah, ini dimulai dari item yang 10, kemudian 11, 12, dan 13. Ini sebaiknya dikerjakan terlebih dahulu. Apakah tidak bisa langsung mengikuti yang tampil? Bisa, tapi ini nanti jadi ketinggalan. Bagi yang sudah bisa di Laravel mungkin nggak ada masalah langsung mengikuti sekarang. Tapi yang masih mengikuti atau belum pernah menggunakan Laravel, sebaiknya mengikuti dari awal dari item 10 ini untuk mengerjakan yang tampil data. Nah, hasil akhirnya nanti seperti ini. Nih, hasil akhirnya. Kita coba buat baru. Saya buat yang namanya controller, kemudian merubah routing, dan juga form inputnya asumsinya sudah dikerjakan di sebelumnya. Kita tutup dulu. Nah, ini untuk routingnya. Routing ini yang utama. Routing ini yang utama. Ini saya review dari materi sebelumnya. Jadi routing itu posisinya di sini atau router itu posisinya di sini. User mengakses browser, browser itu mengirimkan URL-nya melalui browser tadi, dikirimkan, yang menerima di Laravel adalah router. Nah, router bisa memanggil controller, controller bisa memanggil model jika query ke database, atau dari controller memanggil form. Nah, untuk kali ini kita coba buat form, kemudian router tampil formnya dari controller, kita buat controller dan menambahkan URL-nya yang mau kita routing, mau menampilkan apa, itu di web API, routernya di web API. Nah, di sini, di file ini. Kemudian, untuk view formnya, untuk form inputnya, atau tampil datanya, kita buat file baru. Kita buat kasih nama, misalkan, data calon siswa. CPDB lah. Data cpdb.blade.php. Nah, di sini, ini biarkan seperti ini dulu. Kalau kalian mungkin kosong ya. Kita buat routing baru. Untuk tampil rute get, kemudian cpdb. Controller yang akan kita gunakan adalah calon siswa controller. Nah, di sini metodenya kita buat jangan yang index lagi, karena kita baru kita tampil atau show. Nah, yang bagian atas ini menggunakan alias, yang ini tidak. Kita yang sederhana lagi, ini yang tadi menggunakan alias sebelumnya, di video sebelumnya. Nah, routing yang kita gunakan hanya ini sebetulnya. Nah, routingnya yang routing
menampilkan data di sini. Kemudian, pastikan membuat model. Modelnya sudah dibuat di video sebelumnya. Nah, modelnya sebetulnya tidak diapa-apain. Tidak diedit sama sekali. Hasilnya seperti ini. PHP Make Artisan. PHP Artisan Make Model. Kemudian, controller PHP Artisan Make Controller. Nah, controllernya yang modelnya sudah ada, controllernya yang ini. Jangan lupa si modelnya di use di sini. Modelnya di use app calon siswa, nama modelnya. Kemudian untuk tampilnya kita buat metode baru yang saya taruh di sini. Kalau ini yang dibuat yang saya buat sebagai contoh ya. Kalian buatnya yang index nggak apa-apa. Tadi yang kita taruh di routing adalah show. Kemudian return view. Nah, di sini nama index blade-nya. Data CPDB. Kemudian di sini variabel yang dikirim. Variabel yang dikirim apa? Nah, misalkan di sini CPDB variabelnya, tapi dalam bentuk array ya. CPDB. Kemudian variabel calon murid. Nah, kita ganti nama variabelnya. Nah, ini yang diparsing. Tapi apa yang diparsing? Yang dikirimkan. Di sini calon murid. Yang ini. Kemudian ini fungsi eloquent. Calon siswa titik 22 kali all. Ini mengambil semua data di tabel siswa atau calon siswa yang ini. Jadi ini skemanya harus dibuat terlebih dahulu. Jadi untuk tabel apa namanya calon siswa skemanya itu harus dibuat. Untuk skemanya adalah yang seperti sebentar database migration. Nah, yang ini. Ini skemanya. Skemanya berdasarkan dari form inputnya. Jadi kalau yang masih bingung cara buat skema dari awal, cek di video yang create sebelumnya. Jadi ini skema yang harus dimigrate sebelumnya. Nah, di sini kita lanjut kembali lagi ke tampil data. Di sini ini mengirimkan variabel calon murid yang isinya memanggil atau ini query sebetulnya query select bintang from nama tabelnya calon siswa. Kemudian diparsing ke view data CPDB blade. Nah, setelah diparsing kita kan belum ada isinya data ini. Di view resource, nah kita cek dulu. Nah, di sini ini belum ada isinya. Kita maraton, waktunya sedikit soalnya. Data calon siswa. Kemudian, karena kita mau pakai apa namanya Bootstrap, kita tambahkan CSS dan JavaScript-nya Bootstrap. Di query popper.js, ini di copy aja, ditaruh di bawah body.
Nah, setelah itu simpan. Nah, kita buat tampil tabelnya dengan cara tabel, kalau nggak dikasih heading dulu, kasih div dulu. Kita bungkus dengan Bootstrap. Kita bungkus supaya lebih rapi. Kita buat kontainer, div, kontainer, kemudian di dalam kontainer kita masukkan row. Di dalam row-nya kita kasih yang pertama, kita kasih heading 2. Tabel calon siswa. Kemudian di sini kita kasih tabel yang sebenarnya. Di dalam tabel ada TR, TR-nya bintang 2, 2 baris. Kemudian anaknya TD-nya kita kasih 7, bintang 7 kali 7. Di sini nomor, di sini nomor PPDB, kemudian nama calon siswa. Nah, di sini kita tambahkan apa tadi di sini? Asal sekolah pilihan 1, pilihan 2. Asal sekolah pilihan 1, kemudian pilihan 2. Dan di sini aksi untuk link edit. Nah, di baris kedua, kita di sini looping untuk yang dari controller tadi. Kita looping di baris, di nomor ini nanti nomor otomatis, kita kasih iterasi. Di baris kedua ini kita looping, dengan loopingnya adalah for else. Ini looping blade. Add for else. Nah, di sini variabel yang diterima, yang dikirim adalah cpdb, s variabel calon siswa. Kemudian ini kita pindahkan saja, karena ini otomatis tadi. Ini jangan lupa, jangan double add-nya. Add for else, variabel cpdb, s calon siswa. Ini jika empty. Nah, ini sih kita cut, taruh di sini. Ini jika empty, kita kasih td juga, tapi di call span. Call span-nya sejumlah kolom. Sebentar, salah. Call span sama dengan 7. Nah, di sini tidak ada data. Nah, ini kalau datanya kosong. Kalau datanya isi, masuk ke iterasi yang ini. Yang pertama, kita masukkan looping iteration. Di sini loop iteration. Kemudian di blade yang selanjutnya, di kolom selanjutnya, variabel calon siswa. Objeknya calon siswa ini sudah dirubah dari cpdb ke calon siswa. Kemudian nomor ppdb, supaya cepat kita copy paste. Di sini nama, kemudian asal sekolah, dan di sini adalah pilihan 1, di sini pilihan 2. Nah, ini seharusnya sudah cukup, sudah selesai tampil. Kita coba. Dengan routingnya adalah routing cpdb. Localhost 8000 cpdb. Agak lama. Kita tunggu.
Oh, belum di-share, Pak.